Kura-kura yang ingin terbang. Di sebuah danau, hiduplah beberapa kawanan kura-kura. Setiap hari, kura-kura selalu berenang, tidur, dan makan di sekitar danau tersebut. Semuanya terlihat menikmati kegiatannya pada hari itu. Tetapi, ada seekor kura-kura yang terlihat sangat jengkel. Rupanya, ia telah bosan dengan aktivitasnya setiap hari. Ia mengeluhkan tentang rumah tempurungnya yang berat yang selalu ia bawa kemana-mana. Aduh, susah sekali menjadi kura-kura. Kemana-mana harus membawa tempurung yang berat seperti ini. Tidak seperti kupu-kupu itu, ia bisa terbang dengan ringan, kata kura-kura sembari melihat kupu yang melewatinya. Si kura-kura masih terus tertegun di pinggir danau, sembari melihat teman-temannya yang masih asyik berenang. Tiba-tiba, muncul beberapa burung besar yang melewati di atas kura-kura tersebut. Kura-kura semakin dibuat jengkel. Ia sangat kesal dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan danau ini. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat hingga tidak bisa terbang seperti burung-burung itu. Aku ini lebih pantas terbang, bebas kemanapun aku mau, melewati hewan-hewan yang lain, bukannya berdiam diri di air yang terbebani tempurung ini, kata kura-kura yang semakin terlihat kesal. Suatu hari, kura-kura ini menghentikan burung besar yang melewatinya lagi. Ia memaksa seekor burung itu untuk membantunya terbang. Hei, tunggu! Aku juga ingin terbang sepertimu. Bawalah aku terbang melewati teman-temanku yang berenang itu, pinta kura-kura pada burung yang terbang di atasnya. Baiklah, tapi apa kamu kuat? Bukankah tempurungmu itu berat? Tanya burung kepada kura-kura dengan ragu. Tentu saja aku kuat. Aku pasti bisa terbang, jawab kura-kura tanpa ragu. Burung itu pun akhirnya setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang nantinya akan diangkat oleh si burung. Pegangan yang kuat ya kura-kura, jangan sampai kau lepaskan, kata burung mengingatkan. Sudah, tenang saja, aku kuat. Ayo cepat terbang, kata kura-kura tidak sabar. Kura-kura pun akhirnya bisa terbang berkat burung tersebut. Kura-kura merasa sangat senang karena impiannya bisa terbang akhirnya terwujud. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Burung itu kemudian terbang tepat di atas kura-kura yang sedang berenang di danau. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, kura-kura ingin menyombongkan diri. Hei kawan-kawan, lihatlah, aku kini bisa terbang, kata kura-kura dengan sombong. Hei, akhirnya kamu bisa terbang sekarang, teriak salah satu kura-kura yang berada di bawah. Jelaslah, tidak sepertimu lagi, hanya bisa berenang saja. Kini aku sudah bisa terbang kemana-mana. Balas kura-kura yang terbang dengan sombong dan tertawa-tawa. Namun, karena kesombongan tersebut, kura-kura lupa bahwa ia harus berpegangan kuat. Tangan kura-kura tersebut mulai melemah ketika berteriak dengan temannya. Akhirnya kura-kura itu pun terlepas dari kayu yang dibawa oleh burung. Ia terjatuh dengan benturan yang sangat keras karena ia jatuh dari ketinggian.
Ia terpental mengenai batu dan jatuh ke tanah hingga masuk ke dalam air danau. Beruntung, ia selamat berkat tempurungnya yang keras. Karena saat terjatuh, tempurungnya lah yang pertama mengenai batu dan tanah, sehingga bagian tubuh yang lain tidak terluka. Begitulah akhirnya si kura-kura yang masih selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Kura-kura kemudian berenang ke pinggir danau dan didekati oleh teman-temannya. Kura-kura menangis dan menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Ia seharusnya bersyukur dengan apa yang ia miliki dan tidak sombong serta iri dengan yang dimiliki oleh burung. Sejak saat itu, kura-kura tidak lagi ingin terbang. Ia sangat menikmati hari-harinya seperti biasa, bersama teman-teman yang lain di danau itu. Mereka pun hidup dengan damai dan bahagia. Nah, itu tadi cerita tentang kura-kura yang ingin terbang. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan pernah merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena apa yang kita miliki harus kita syukuri. Sejatinya setiap makhluk sudah memiliki takdir berupa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi harus tetap bersyukur dan tidak boleh membenci diri sendiri. Oke? Sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu dengan cerita kita selanjutnya.